Pemirsa, cabuli anak tetangganya yang masih berusia 7 tahun. Seorang pria Parubaya nyaris diamuk massa di Ciracas, Jawa Timur. Saking banyaknya massa, polisi pun sempat kewalahan saat mengevakuasi pelaku. Puluhan warga mengepung sebuah rumah di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Di dalam rumah ini diamankan seorang pria yang diduga melecehkan anak tetangganya yang masih berusia 7 tahun. Saat akan dibawa polisi, warga yang terlanjur geram beramai-ramai menghakiminya. Polisi harus membawa pelaku berlari menjauh dari kerumunan massa dan membawanya ke dalam mobil untuk dibawa ke Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari keterangan keluarga, korban pulang dalam kondisi menangis setelah membeli jajan di warung pelaku. Diduga ada beberapa anak lain yang jadi korban. Dia nangis karena dia ngerasa ininya dia udah dianuin sama pelaku kan. Kemaluannya gitu? Iya, dia bilang perih kan. Makanya kan saya sama suami langsung, ya udah visum gitu. Takutnya kenapa-napa gitu. Ternyata emang dari hasil visum, anak saya ngomong sendiri. Pihak keluarga korban telah melakukan visum, sementara pelaku saat ini diperiksa di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mantan karyawan bobor ruko dan juga curi barang senilai 150 juta rupiah di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, aksi pencurian terekam kamera pengawas. Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan Y di area ruko di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan mantan karyawan di ruko ini menggasak 6 unit laptop beserta 3 unit handphone. Tak butuh waktu lama, polisi membekuk pelaku di kediamannya di kawasan Kapuk Muara. Hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya menggunakan obeng serta alat pencongkel. Ia nekat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah tidak bekerja. TKP-nya adalah kantor penjualan jenis tumbler, kemudian alat-alat termos. Pelaku melakukan aksinya sendirian, tapi dilakukan pada malam hari dan termasuk pemberangan serta merusak, sehingga kita jerat dengan pasal 363 KUHP atau surat pencurian. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Pelaku pun dijerat pasal pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut menimpa bus antar lintas Sumatera dengan rute Medan Jakarta di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Penyebab kecelakaan diduga kuat karena rem bus tidak berfungsi. Kecelakaan maut terjadi saat bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 35 penumpang ini diduga mengalami gangguan pada sistem rem saat memasuki turunan curam di Bukit Surungan sekitar 100 meter dari pintu keluar Terminal Busur, Padang Panjang, Sumatera Barat. Usai melakukan evakuasi bangkai bus, unit Ditlantas Polda Sumatera Barat bersama Satlantas Polres Padang Panjang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan rem bus tidak berfungsi saat melintasi jalan menurun. Namun pihak kepolisian juga memeriksa kemungkinan lain termasuk unsur kelayakan jalan kendaraan sebagai penyebab tambahan. Hingga kini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan operator bus serta melanjutkan proses investigasi teknis. Sementara puluhan korban luka lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 12 korban tragedi bus maut di Bukit Sarungan, Padang Panjang telah teridentifikasi, termasuk 2 anak yang meninggal dunia. Seluruh korban kecelakaan dalam tragedi maut di Bukit Sarungan, Padang Panjang telah dievakuasi ke 2 rumah sakit setempat. Dari data sementara, 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Korban teridentifikasi 7 laki-laki, 5 perempuan, dan 2 diantaranya masih anak-anak.
Tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut seluruh korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi. 10 korban berhasil diidentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 korban lainnya melalui pengenalan wajah oleh keluarganya. Seluruhnya sudah teridentifikasi. Jadi yang teridentifikasi 10 orang melalui sidik jari oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Nah, 2 lagi itu melalui properti dan foto yang dikirimkan oleh. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan data keempat jenazah kecelakaan Padang Panjang yang belum dijemput keluarga. Usai berhasil diidentifikasi, 3 jenazah korban kecelakaan maut di Padang Panjang telah diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara untuk dimakamkan. Pemirsa, penyerahan jenazah beserta dokumen dan barang-barang milik korban diserahkan secara simbolis di depan posko DVI Polda Sumbar di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Sementara itu, 4 dari 9 jenazah lainnya Selasa malam dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Petugas masih menunggu keluarga korban yang akan mengklaim dan menjemput jenazah tersebut. Benda keras, nah itu 3 jenazah, 2 laki-laki dan 1 perempuan itu akan kita serahkan ke pihak keluarga, akan dibawa langsung ke daerah asalnya di Medan. Konfirmasi saja Bu, apakah betul ada anak-anak korban dari kecelakaan ini Bu? Ada 2 anak, yaitu laki-laki dan perempuan, kisaran umur itu. Pemirsa, 3 dari 12 korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera diketahui merupakan warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, ketiga korban tersebut merupakan seorang ibu bernama Rizky Agustini Lubis, 32 tahun, dan kedua anaknya Rima Adini Pane, 1 tahun, dan Naufal Raihan Pane, 6 tahun. Ketiganya diketahui menumpangi bus tersebut saat hendak pulang ke kampung halamannya. Sementara suami korban diketahui tidak ikut pada perjalanan tersebut. Mendiang Rizky Agustin Lubis dan kedua anaknya diketahui merupakan warga perumahan Pesona Bumi Agra, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.